Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin membahas chapter 14 tentang laporan arus kas. Perkenalkan, nama saya Arik Almer Sekolah Kurniawan, NPM 60323011173. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun buku. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Suwai Putra. NPM saya 6032301147. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih itu komponen cash flow. Jadi itu komponen cash flow itu ada 3. Jadi itu yang pertama itu operating activities, financing activities, dan investing activities. Nah, jadi kalau operating activities itu kayak menjelaskan tentang menunjukkan uang yang dihasilkan dari operasi bisnis tersebut. Lalu yang kedua itu investing activities, jadi ya terkait dengan investasi dari perusahaan. Financing activities itu jadi melibatkan pendanaan atau pembiayaan dari suatu perusahaan tersebut. Lalu ada cash flow sama ada cash inflow. Jadi cash flow itu adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan. Jadi keuntungan dari perusahaannya itulah. Jadi lalu arus kas masuk atau cash flow terdiri dari penagihan piutang dari penjualan kredit, pinjaman hutang dari pihak lain atau penerimaan sewa dan pendapatan lain. Lalu kayak hasil penjualan produk atau jasa dari perusahaan tersebut dan lain-lain. Nah, lalu ada cash outflow. Jadi cash outflow itu adalah kayak arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Nah, jadi ada arus kas yang keluar atau kurung cash outflow itu. Jadi itu terdiri dari pembayaran hutang-hutang perusahaan, pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan, lalu ada pembayaran sewa pajak, dividen dan begitu, lalu ada pengeluaran biaya administrasi dan lain-lain. Jadi sekian itu adalah komponen cash flow. Jadi terima kasih. Halo, saya Victoria Sharon dengan NPM 60323011202. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai istilah yang ada dalam chapter ini, yaitu cash inflow dan cash outflow, yang merupakan penjelasan dari arus kas masuk dan keluar. Cash inflow sendiri adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Arus kas yang masuk atau cash inflow terdiri dari hasil penjualan produk atau jasa perusahaan, penagihan piutang dari penjualan kredit, penjualan aktiva tetap yang ada, penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas, pinjaman atau hutang dari pihak lain, dan penerimaan sewa dan pendapatan lainnya. Selanjutnya ada cash outflow. Cash outflow merupakan kebalikan dari cash inflow, di mana arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Jadi kas dari kita itu keluar dan adanya pengurangan kas. Arus kas keluar ini terdiri dari pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lainnya. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan, pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang-hutang perusahaan, pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan, dan pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Michelle Angeli dengan NPM 6032301010. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyajian. Metode penyajian terbagi menjadi 2, yaitu indirect method dan direct method. Indirect method
atau metode tidak langsung adalah menyesuaikan laba bersih untuk pos-pos yang tidak mempengaruhi kas. Sebagian perusahaan menggunakan metode ini karena dua alasan. Yang pertama, persiapan yang lebih mudah dan murah. Yang kedua, fokusnya pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Sedangkan direct method atau metode tidak langsung menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas operasi sehingga lebih konsisten dengan tujuan laporan arus kas. Metode tidak langsung biasanya menggunakan 3 langkah untuk menyiapkan laporan arus kas. Yang pertama, operating activities, itu untuk menentukan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengubah laba bersih dari basis aktual menjadi basis kas. Yang kedua, investing and financing activities, itu untuk menganalisis perubahan akun aset dan kewajiban tidak lancar dan mencatatnya sebagai aktivitas investasi dan pendanaan atau mengungkapkannya sebagai transaksi non tunai. Yang ketiga, net change in cash, itu untuk membandingkan perubahan bersih kas pada laporan arus kas dengan perubahan akun kas yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan untuk memastikan jumlahnya sesuai. Dan biasanya direct method menggunakan C account untuk menyiapkan laporan arus kas. Yang kedua, ada summary of conversion to net change provided by operating activities. Untuk penyesuaian ini diperlukan 3 jenis. Yang pertama, non-cash charges. Semua akun depreciation dan amortization masuk ke dalam situ. Yang kedua, gains and losses on the disposal of plan asset. Dan yang ketiga, change in non-cash current asset dan current liabilities account. Sedangkan direct method atau metode tidak langsung biasanya menggunakan 3 langkah untuk menyiapkan laporan arus kas, yaitu yang pertama, operating activities, itu untuk menentukan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengubah laba bersih dari basis aktual menjadi basis kas, yang meliputi cash receipt from customers, cash payment to suppliers, cash payment for operating expense, depreciation expense, and loss on disposal of plan asset, cash payment for interest, dan cash payment for income taxes. Yang kedua, investing dan financing activities, itu untuk menganalisis perubahan akun aset dan kewajiban tidak lancar dan mencatatnya sebagai aktivitas investasi dan pendanaan atau mengungkapkannya pada sebagai transaksi non tunai yang meliputi increase in land, increase in buildings, increase in equipment, increase in bonds payable, increase in share capital ordinary, increase in retained earnings, dan yang ketiga, net change in cash, itu untuk membandingkan perubahan bersih kas pada laporan arus kas dan perubahan akun kas yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan untuk memastikan jumlahnya sesuai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariel Feamar Gunawan dengan NPM 6032301087 dan saya akan menjelaskan soal tentang indirect method. Oke, jadi di sini sudah terdapat laporan keuangan yang disusun oleh PT Sarana pada 31 Desember 2020. Jadi di sini kita bikin statement of cash flow-nya. Dimulai dari informasi tambahan yang nomor 1 itu ada cost 50.000, akumulatif depreciation-nya belum diketahui. Jadi yang udah diketahui kan book value. Jadi 50.000 dikurangi 22.500 ketemu akumulatif depreciation-nya 27.500 dan fair value-nya 20.000 yang ini. Terus berarti dikurangin
book value 22.500, fair value 20.000. Jadi ruginya didapat 2.500. Kita tulisnya di sini. Loss on disposal 2.500. Terus kan equipment awal itu kan 150. Yang tahun 2020-nya 148. Jadi si 150 ini dikurangin cost tukarnya 50.000 ditambah 20.000 tukar baru. Jadi 120.000. 120.000 ke 148.000. 148.000 itu naik, jadi pernah beli gitu. Jadi jurnalnya purchase of equipment 28.000. Kayak min 28.000. Lalu yang kedua di sini tuh ada membayar cash dividend yang diumumkan pada tahun 2019. Karena di sini belum ada cash dividend, jadi cara nyarinya RE awal ditambah net income dikurangin RE akhir. Jadi 46.000 ditambah 35.000 dikurangin 63.000 itu 18.000. Lalu di operating ini ada depreciation expense 32.000. Terus ada amortization expense 12.000. Amortization expense itu copyright. Lalu loss on disposal yang tadi decrease in inventory 3.000, increase in prepaid rent 44.000, decrease in prepaid insurance 5.000, decrease in AR 7.000, increase in AP 9.500, decrease in interest payable 6.000, decrease in salaries and wage payable 15.000. Jadi semua ini dihitung, ditambah dan dikurangin, ketemu hasilnya 6.000. Kemudian 6.000 ini dijumlahin dengan 35.000, ketemunya 41.000. Purchase equipmentnya 28.000, jadi 41.000 dikurangi 28.000. Terus cash dividend 9.000, issued long term loans payable 23.000. Terus ini dikurangin sama ini ketemu 14.000. Jadi 41.000 dikali 28.000 tambah 14.000. Cash awalnya 19.000 itu didapat dari yang ini. Cash ini sama yang akhirnya ini. Antara kedua ini tuh harus ketemu hasil 27.000 sama ini harus sama. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal indirect method. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regina Estrimina Barus, nomor NPM 63230301142. Pada kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari direct method. Pada soal tersebut terdapat statement of financial position dari CSA Comparative Statement of Financial Position Desember 31. Pada aset terdapat total pada tahun 2025 692.950 dan pada tahun 2024 pada asetnya ada terdapat total 514.750. Lalu pada equity and liabilities pada tahun 2025 total 692.950. Lalu pada tahun 2024 totalnya terdapat 514.750. Lalu pada statement of cash flow direct method pada perusahaan Sing SA, pada cash flow from operating activities pada bagian sini total ada 148.630.000 yang terdapat ada supplier for operating expense, income tax, interest expense,
cash receipt from customer ada 332.980, lalu dikurangi 148.630. Hasil yang ada di dalam kurung tersebut adalah hasil total jumlah keseluruhan dari bagian area sini, bagian area kiri, lalu 332.980.000 dikurangi dengan 148.630.000, lalu hasilnya 184.350. Lalu terdapat cash flows from investing activities, purchase of long-term investment, purchase of equipment, disposal of plants asset, net cash used by investing activities. Total keseluruhannya adalah setelah ditambah dan dikurangi adalah 93.500. Lalu terdapat cash flows from financing activities yang terdapat dengan issuance of ordinary shares, redemption of bonds, payment of cash dividends, net cash used by financing activities. Lalu hasilnya ditambah dan dikurangi, hasilnya sekian, 38.900. Lalu ada net increase in cash 51.950.000 yang didapatkan dari hasil selisih dari bagian aset pada bagian aset cash yang terdapat selisih 51.950.000 hasil pengurangan dari 100.350 dan dikurangi 48.400. Lalu ada cash at beginning of period 48.400 yang didapatkan hasil dari aset cash pada tahun 2024, 48.400. Cash at end of period adalah hasil penjumlahan dari 51.950, lalu dan ditambah 48.400, hasilnya sekian 100.300. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada suatu kata yang salah atau kurang enak didengar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat malam.